Kita sekarang kepada kitabnya Ibn Hajar al-Asqalani tentang at-targhibu minal ghululi wa tashdidu fihi. Ini peringatan dari ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dan tadi dikembangkan dalam fikih Islami itu adalah ghulul itu termasuk korupsi. Mengambil harta bersama, harta negara yang dia diamanati. Nah, ini babnya fikih beda. Jadi dia diamanati, kemudian dia mengambil, dia khianat. Khianat. Jadi dia memegang keuangan instansi pemerintah atau apa, tiba-tiba dihitung ini diambil. Ini pembahasan fikih. Cuman kita hulul di sini adalah spesial bab di dalam urusan peperangan. Peperangan. Nah, nanti ada namanya ghanimah atau fai. Harta rampasan perang. Halal. Jadi setelah perang itu harta rampasan dikumpulin. Tidak boleh ada yang mengambil sebelum dibagi. Yang bagi adalah petugasnya, imamnya. Sebelum dibagi kok kita mengambil, namanya ghulul dan dosa besar. Wa ma jaa fi man satara ala ghalin. Dan juga tentang orang yang menutupi. Orang yang melakukan satu penipuan tersebut. Ya, ini gimana menerjemahkan ghulul itu? Al-ghulul, terjemahan singkatnya itu belum ketemu dalam bahasa Indonesia. Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Namanya apa? Nyolong. Nyolong di mana saja, tidak harus rampasan perang. Mencuri. Mencuri kan bisa saja di toko. Bukan rampasan perang. Cuman spesial rampasan perang itu nggak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Sudah diterima. Ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Biarpun satu panci, setelah kemudian panci ngambil pancinya belum dibagi. Nanti dibagi, rampasan perang ada yang bagi imamnya, bagianmu ini, kamu dikasih ini. Baik. An Abdullah bin Amr bin Al-As dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana ala thaqali Rasulillahi rajulun yuqalu lahu Karkaratu famata. Kana ala thaqali Rasulillahi, ada bersama, jadi bersama, thaqal itu adalah barang-barang yang dibawa oleh Nabi, yang menyertai, ada satu orang ikut di dalamnya. Maksudnya bersama yang dibawa Nabi, rajulun seorang laki-laki, qalu namanya Karkaratu. Karkarah. Famata, meninggal Karkarah ini. Artinya ada orang yang ikut rombongan perang bersama Nabi dalam peperangan dan dia mati. Lalu Nabi mengatakan wa finnar, dia di neraka. Subhanallah. Bagaimana orang di medan laga disifati oleh Nabi. Tapi hanya Nabi yang boleh ngomong begini. Sebab Nabi dengan wahyu nggak bisa menentukan di neraka atau di surga kecuali dengan wahyu. Nabi mengatakan huwa finnari, dia di neraka. Akhirnya bingung para sahabat ini, bagaimana ini orang yang bersama rombongan mujahidin, orang yang biasa ikut jihad, benar enggak untuk Allah dan Rasulnya? Ya ikhlas atau enggak ini? Jangan-jangan hanya pengen viral saja dia. Pengen dianggap karena sudah menjadi laskar pembela kebenaran, laskar perang di jalan Allah, laskar fisabilillah, laskar jihad, laskar. Jadi kalau ada apa-apa langsung teriak-teriak ngajak perang. Tapi dianya sendiri mungkin bukan karena Allah. Nah ini rupanya bersama rombongan Nabi.
Artinya di saat berperang, ya berperang dengan Nabi. Secara zahir dia berhak mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang. Ghanimah. Atau fai. Akhirnya setelah Nabi bersabda, wa finnar, Allah serem. Dia di dalam api neraka. Fadhahabu, kemudian dia mencari. Pada pergi, yang duruna melihat ilahi kepada orang tersebut. Apa yang menjadikan dia? Mau dibandingkan. Fawajadu aba'atan, semacam topi aba'ah itu kayak kopiah. Topi lah, kain kepala, penutup kepala. Qad aghallaha, telah ia ambil dengan sembunyi. Subhanallah. Disembunyikan, dia kayak tertarik sama kopi, topiah ya. Topiahnya kok bagus nih. Diambil disembunyikan. Sekecil itu, karena apa? Yang rusak niatnya. Sebagian mengatakan ada sapu tangan. Ada tertarik, ada kain selembar kain kecil dimasukkan. Subhanallah, inna min ahli nari. Bahkan riwayat Bukhari. Tapi mengatakan di ahli nar hanya dengan wahyu, tidak boleh kita mengatakan di ahli nari. Gara-gara ngambil semacam itu. Cuman setelah itu para ulama mengatakan bahwasanya ghulul dosa gede. Sebab kelihatannya hanya aba'ah saja. Bukan sekedar aba'ah, nanti difahamkan ada aba'ah bisa saja topi kecil, khurqah atau sepotong kain. Atau apa saja yang maksudnya gini, barang yang sepele. Yang menjadi besar itu bukan barangnya itu, akan tapi ini medan laga. Dituntut kejujuran, ketulusan, ngambil. Bagaimana kalau ini? Nanti dikembangkan istilah ghulul ini kan masuk korupsi. Bukan korupsi sekedar sapu tangan, jutaan barangkali miliaran. Tidak tahu surganya di mana, kan bingung nanti. Baik. Wa hukiya fi dhabti kafin, dia diriwayatkan tentang masalah kaf. Kafnya dhabti untuk harokat. Kar-karoh itu kar-karoh al-fathah wal kasru. Kar-kiroh. Ada kar-karoh. Wal ghulul, makna dari hulul adalah ma ya'khudhu ahadul ghuzadi, yang diambil oleh seorang tukang perang muktasiban, dengan tanpa izin, mengambil, menguasai tanpa izin, namanya muktasiban. Tidak minta izin ke imamnya. Kalau ngomong imam, ya imam saya perlu ini dulu. Oke. Qalla au kathura, sedikit atau banyak sama. Idza kana bi ghairi, asalkan dia bi ghairi qasmi man lahul qasmu, bukan dibagi oleh orang yang bertugas untuk membagi. Ini termasuk kabirah, kabair minal dosa besar. Ini hadza fi ma 'ada at-ta'am wal 'alaf. Ini selain daripada makanan yang dibutuhkan. Kalau makanan, ini khilaf para ulama. Misalnya di situ ada makanan, lalu makanan binatang atau dia lapar lalu makan. Tidak pakai ngomong, itu gimana? Karena makanan pokok. Sehingga, dan kalau makanan sak kenyang-kenyangnya tetap batasnya perutnya dia. Nggak mungkin akan makan 1 kuintal. Ini. Maka urusan makanan yang dimakan dia, atau makanan binatang ternaknya, binatang kuda kendaraannya, maka ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak dianggap dosa asalkan secukupnya, kalau berlebihan harus dikembalikan, dan seterusnya. Tidak sampai kena hukuman ghulul. Jadi ini pembahasannya selain daripada makanan penunggang kudanya atau makanan kudanya. Sama. Atau makanan orang yang berperang atau makanan kudanya. Ikhtilafan katsiran fa inna fihi, dalam hal ini terjadi khilaf yang banyak bainal ulama, di antara para ulama. Wa an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya. Ada salah satu sahabat Nabi wafat fi yaumi Khaybar, di saat perang Khaybar. Wadakaru Rasulullah, disebutkan, wadakaru, mereka menyebutkan Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan mati di medan laga. Kemudian faqala sallu ala sahibikum, salatlah kalian kepada mereka. Nabi tidak mau salat. Sallu, salatlah kalian, aku tidak. Wa taghayyarat wujuhun nasi lidzalik, wajah orang-orang pada bingung, kenapa?
Kok sampai Nabi nggak mau nyolati? Hanya menyuruh kita sholat. Maka ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Dia telah melakukan ghulul. Orang ini telah mengambil sesuatu di medan harta rampasan perang sebelum dibagi. Mana tadi? Baik. Sebelum dibagi. Akhirnya para sahabat ini fafatashna mata'ahu. Kemudian kita cek, kenapa kok sampai Nabi ngomong begitu? Apa yang terjadi pada orang ini? Lagi-lagi ini harus wahyu, nggak boleh kita mengatakan ini niru Nabi. Tiba-tiba nggak mau nyolati misalnya. Mungkin seorang menganggap dia alim, kayak ngaku kayak Nabi itu. Selalu Anda nggak mau nyolati dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah sholat. Kan ada mungkin seperti itu. Misalnya, ada orang mabuk, judi dan sebagainya meninggal. Muslim dia. Mungkin ustadznya ini tidak tahu ustadz bagaimana niru kayak Nabi ini. Langsung ngomong. Ente kalian sholati dia. Kiai, alasannya Pak, dia pemabuk penjudi. Weh, ini. Coba. Kalau sampai orang-orang ini nggak mau sholat semuanya. Gara-gara niru dia. Yang dosa dia. Fardhu kifayah nggak bisa dijalankan. Maka biarpun dia pemabuk, pejudi dan sebagainya, selagi dia muslim, kalau meninggal dunia wajib bagi kita untuk menyolati, namanya fardhu kifayah. Yang sholat dapat pahala dong. Adapun kisah Nabi lalu Nabi tidak sholat, suatu ketika ada orang punya utang sama. Ada orang punya utang. Nabi tidak menyolati. Nabi tahu dia punya utang, aku tidak menyolati. Nabi tidak mau menyolati satu orang sahabat Nabi meninggal gara-gara punya utang. Nah, ini orang hari ini mau niru, dia pernah punya utang, saya tidak mau sholati. Ini kan sok kayak gaya Nabi. Nabi itu waktu itu menggugah, karena yang dipinjami uangnya, ini bisa jadi orang punya hajat. Jadi ada orang punya utang pada seseorang, yang dipinjami itu punya hajat dan mungkin akan mendesak. Nabi, dengan cara Nabi itu, setelah itu apa? Sahabat Nabi mencintai ini orang baik. Cuman dia punya utang. Langsung waktu Nabi mengatakan, aku tidak menyolati karena masih punya utang. Totonya berebut, ya Rasulullah saya bayar utangnya, tolong sholati. Loh, tujuannya Nabi itu. Lalu kita, saya nggak mau nyolati karena dia punya utang. Ya, nggak ada yang bayari. Ente tidak bayari juga. Memang kadang-kadang kita ini memang beragama itu harus betul-betul cermat. Ada ini kayak mungkin tidak mau menyolati. Allah biarpun katanya alim, ustaz dan sebagainya, ini jelas masalah fardhu kifayah. Kalau masalah dia punya utang, Nabi mengajari kalau ada orang punya utang meninggal dunia, ambil dari harta warisannya, kan selesai. Kalau dia meninggal dunia dan tidak punya apa-apa, dia tidak dosa kok. Karena tidak punya apa-apa. Kan begitu jelas. Meninggal dunia dia punya utang dan dia zalim gak bayar utangnya, diambil dari harta warisannya. Sebelum dibagi, kan begitu. Nah ini mau langsung, gak usah saya sholati. Kayak gini. Akhirnya fafatashna mata'ahu. Kemudian yang dikatakan, yang Nabi tidak mau menyolati tadi, kami gelisah. Kita coba apa sebabnya? Dicoba, dibuka, mau dibandingkan atau bagaimana gitu. Maka aku menemukan khorazan, ini semacam benda kecil yang ada di baju, kayak semacam peniti atau apa. Ada benda kecil, sangat kecilnya. Dari miliknya orang Yahudi, la yusawi dirhama ini yang harganya tidak sampai benda kecil. Tidak sampai 2 dirham nilainya. Benda yang harganya sangat kecil sekali diambil ternyata. Itu adalah dari rampasan perang. Sekecil itu. Ternyata menjadi sebab Nabi tidak mau menyolati. Karena yang menjadi masalah adalah dosanya. Hati-hati. Kita ingin membanggakan soal kita perluas masalah fikih Islam tentang mengambil harta negara,
Dia diamanati, mengambil harta negara kan nggak bisa kecuali dibagi oleh negara. Harta negara, Baitul Mal. Itu siapa yang boleh mengambil? Negara, bukan mentang-mentang. Wah ini kan saya ambil. Makanya bisa jadi, mohon maaf, nyuri listrik itu besar loh ya, jangan dianggap sepele. Jangan menghalalkan mengambil listrik. Kenapa? Ini kan negara saya. Negara saya, enak aja. Kan negara saya kan punya hak untuk menikmati. Lalu dia mencuri listrik. Iya, yang melakukan cuman ente tok. Kalau seluruh rakyat kayak begitu, bubar negara ini. Nggak ada yang bayar listrik. Alasannya apa? Itu milikku. Baitul Mal kalau ada di satu negara namanya Baitul Mal. Semua mengaku aku punya hak di situ. Lalu mengambil seenaknya. Nggak bisa. Masuk kayak gini. Itu termasuk korupsi. Dihukum. Nah, ini nggak. Katakan kemudian di situ. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud dan Nasa'i. Wa an Thauban, ada lagi. Thauban. Dari Thauban radhiyallahu ta'ala kan Rasulullah qala. Berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa yaumal qiyamati." Man jaa yaumal qiyamati, barang siapa datang di hari kiamat. Bari'an terbebas. Min thalatin dari 3. Orang meninggal dunia di hari kiamat. Kemudian dia terbebas dari 3 berikut ini. Hati-hati pentingnya untuk membebaskan diri kita dari 3 berikut ini. Apa 3 berikut ini? Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Maka ayo kita perangi kesombongan. Bari'an min thalathin, terbebas dari 3, dakhalal jannata, masuk surga. Lah 3 ini apa coba? Ayo 3 ini. Kibir. Makanya ayo kita perangi kesombongan. Dan sombong ini sebabnya ini bab sendiri. Sebabnya sombong itu karena hartanya, karena tahtanya, karena kelebihan fisiknya yang ganteng, cantik, gagah, kuat dan sebagainya. Sombong. Ada sombong itu karena karunia ternyata. Apakah semua sombong karena karunia? Ya harus karunia. Wah ini sombong karena kefakirannya. Ada enggak kira-kira? Wallah sombong banget karena jeleknya dia tuh. Ya kayak enggak. Jadi karena kelebihan, karena karunia tuh. Sombong. Bisa aja. Kemudian yang kedua adalah al-ghulul. Orang yang ghulul tadi. Ghulul. Jadi, kalau sudah ghulul tadi. Mengambil harta di dalam peperangan sebelum dibagi. Yang ketiga adalah dain. Dain sendiri perlu penafsiran ya. Kalau bicara tentang dain, hati-hati jangan salah ya. Menjelaskan tentang dain. Kalau orang, hati-hati masalah dain. Yang dihukum oleh Allah, yang ini disebut itu termasuk maksiat, adalah orang punya utang meninggal dunia dalam keadaan dia mampu lalu dia mengulur-ngulur bayar utang. Makanya hati-hati. Ngulur-ngulur bayar utang. Yang sebelumnya ada tadi al-ghulul. Ghulul ini adalah tidak diterangkan. Biarpun tadi kharzan, sesuatu yang sangat kecil. Kayak wadah segede peniti, tempat yang kecil. Wadah kecil, sesuatu yang kecil pokoknya. Kecil saja sampai tadi apa? Kain. Abah. Pengkhianatannya itu, biarpun kecil. Karena ini sifat yang tidak baik. Karena kecil itu barangkali karena kesempatannya kecil. Coba gede, nanti gede. Dia menjadi seorang pegawai rumah tangga namanya pembantu. Hanya tugasnya belanja sayur. Harga 500, laporannya 700. Kan korupsi 200. Ini karena dia belanja sayur. Kalau dia jadi suruh belanja proyek tender, proyek negara, mungkin ratusan juga, ratusan juta akhirnya. Cuman kesempatannya aja 200 rupiah, satu ikat kangkung. Ini kan
Jadi itu kan masalah mentalnya, sudah mental gulul, mental curang. Jadi pengurus masjid juga sama, mentalnya curang. Jadi kalau jangan jadi ilmu malahan. Kalau lagi buka uang keropak masjid itu apa di atas sajadah. Sajadahnya di atas stiker. Nanti sesaat dimasukkan bawah sajadah. 1, 2 nanti. Nah, besok nanti pulang sambil ini sajadahnya diangkat, masuk di dalamnya. Seolah nggak mau. Misalnya, atau memang terang-terangan mengambil. Ya kemampuannya masjid, kelas masjid. Kalau nanti dapat jabatan ya di sebuah tempat ya segede itu juga. Makanya biarpun kecil permasalahan mental nggak bener. Nah masalah utang tadi utang, kalau orang punya utang ada 3 ya. Yang pertama adalah ini yang betul-betul dosa besar orang layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang punya utang itu menghalalkan untuk dia dicemarkan, maksudnya direndahkan. Kenapa? Dia orang nggak tahu diri. Sudah ditolong malah dia mampu nggak bayar-bayar. Dan ini ada memang karakter watak model manusia begitu. Ini bakal cepat nyungsep orang begitu. Sudah dipinjemin sama temannya tuh sampai nyisihkan rizkinya. Sudah pakai dulu buat kamu. Giliran dia mampu, Masya Allah, susah mengembalikan. Susah mengembalikan, padahal dia mampu. Beli motor, beli ini dan sebagainya. Memang ada penyakit bayar utang, maka hati-hati. Siapapun yang merasa mampu, dia tahu dirinya mampu, mengulur-ulur utang, dia daftar untuk sengsara. Karena dolim kepada orang. Dolim bukan kepada orang yang biasa, dolim kepada orang yang baik kepadanya. Hati-hati yang suka ngulur-ngulur utang. Semakin nyungsep, semakin susah bayar utang. Begitu sebaliknya nih, kan disebutkan dalam riwayat, kalau ada orang punya utang, lalu dia punya terketak di dalam hatinya, pengen nggak bayar utang, dipersulit oleh Allah. Tapi orang punya utang sebanyak apapun, kalau dia rindu untuk membayar, Allah akan bantu. Makanya kalau Anda pinjam uang kepada teman Anda itu, Anda minta surat keterangan Anda pinjam, hitam di atas putih. Anda yang minta. Saya kalau pinjam sama sebagian dari pejuang, saya kalau perlu saya harus pakai hitam di atas putih. Nggak mau hitam di atas putih. Kalau saya pinjam duit tidak pakai hitam di atas putih, wah nanti setan berbisik kepada saya. Nggak dicatat Bu ya, tenang aja. Wah ini iblis yang ngomongin saya. Makanya dianjurkan. Idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh, tulis. Nah menulis di sini kan biasanya lazimnya itu yang meminjamkan uang minta untuk dicatat supaya Anda tanggung jawab. Tapi kalau Anda orang hebat, Anda yang pinjam seharusnya malahan. Kenapa? Biar Anda selamat. Khawatir nanti Anda menunda-nunda. Apalagi sekarang ada nggak mau bayar utang tuh ingkar kepada utangnya. Padahal dia kaya, alasannya apa? Dia ngerti, nggak ada hitam di atas putih, nggak kira dituntut di mahkamah. Nggak ingat saya. Nggak ingat saya. Waduh, dolimnya manusia. Nggak lama sengsara karena dia dolim bukan kepada siapa-siapa. Dolim kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Masya Allah, serem. Berbuat dolim kepada orang berbuat baik kepadanya. Sengsara dia. Nah ini golongan pertama, orang yang mampu membayar utang tapi menunda-nunda bayar utang, haram hukumnya dan dosa gede. Yang kedua adalah orang yang memang tidak mampu membayar. Kalau tidak mampu, fanadiratun ilai maisarah. Ditunda sampai, jadi bahkan ditunda sampai mampu. Kalau Anda punya uang dipinjam oleh saudara Anda, teman Anda, maka kalau ternyata teman Anda itu nggak mampu, maka nggak boleh Anda memaksa dia untuk membayar. Bahkan wajib, Allah mewajibkan kepada Anda yang telah meminjamkan untuk memberi tempo, fanadiratun ila maisarah, kasih tempo. Tidak boleh Anda maksa itu halus, cepat keluar, cari sana, nggak mau tahu saya, nggak boleh begitu, suruh nyolong, suruh nyuri, atau memaksanya jika siapa, ya sudah kalau kamu tidak bisa bayar sekarang saya kasih tempo, tambah ya, riba namanya. Itu makanya tidak boleh dipaksa, riba. Riba itu kan sebetulnya, itu kan sanksi, hukuman. Mestinya kau bayar sekarang, karena kamu tidak bisa bayar, maka saya kasih tempo 1 bulan lagi, tapi utangnya nambah dong, dari 1 juta menjadi 1.100.000.
Ini ada orang tertipu, semoga Allah suka mengampuni dia. Katanya Ustadz. Dia punya hafalan Al-Quran, barangkali topik kebana. Ustadz katanya. Meminjamkan uang ke seseorang. Katanya, saya tidak mau riba, astagfirullah, riba, astagfirullah. Tolong tepat waktu bayarnya. Tapi kalau sudah lebih dari waktu ini, kok kamu nggak bisa bayar? Kalau riba itu kan saya minjamkan uang kepadamu, langsung saya katakan, saya minjami 10.000, 10 juta, 10 juta, bayar 11 juta. Itu kan riba. Dia enggak, dia ngomong begini bahasanya. Sudahlah, tetap ente bayar 10 juta, tapi tolong tepat waktunya. Kalau nanti nggak tepat waktu, nanti kamu kena denda setiap harinya. Dipikir nggak riba, ya itu hakikat riba itu. Kasihan banget tuh orang. Ini wujud ada, dan kita terngiang-ngiang orang itu. Sampai kata, bagaimana riba? Itu riba. Riba itu adalah nambah nilai sebagai ganti nambah waktu. Nambah waktu. Waktunya tambah seminggu, nambah. Ya, itu riba. Baik. Nah, kemudian bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, bagi yang mampu bayar utang kok menunda-nunda, kok mati. Ahli waris dilarang membagi warisnya kecuali dibayar dulu utangnya. Nah, bagi yang fakir nih tadi, punya utang, fakir nggak punya uang, sudah dikasih tempo sama yang punya uang. Nanti yang bulan depan, iya Pak, belum ada, bener-bener nggak ada. Kok mati? Tidak dosa. Bukan, makanya jangan masalah den di sini jangan asal. Kenapa? Dia nggak mampu, tidak dimampukan oleh Allah. Utangnya banyak 10 juta misalnya, punya utang. Kemudian dia sudah berusaha pengen nyicil, nggak bisa, mati, nggak ada yang ditinggal sama sekali. Maka dia tidak dosa. Apakah ahli waris yang wajib mengganti? Enggak. Kalaupun ada wajib mengganti, wajib membayar, diambil dari harta waris, bukan ahli waris. Bukan tanggungan anak, pindah anak, enggak ada. Lalu kita nagih ke anaknya, enggak boleh, anaknya enggak ada urusan. Kita boleh mengambil dari harta warisannya, iya. Kalau punya peninggalan, pakai bajunya, mungkin gelangnya, cincin, dan seterusnya. Baik, sampai di sini insya Allah ini tentang utang. Tentang apa tadi? 3 hal. Kalau orang terbebas dari hal tersebut, insya Allah masuk surga. Sombong, yang kedua mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Yang ketiga adalah orang punya utang sudah jatuh tempo, lalu dia ogah-ogahan membayar. Ini harus tafsir begitu, bukan asal utang ya. Wallahu a'lam bissawab.